Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat kenalan, adik-adik, anak-anak sekalian yang saya kasihi, kembali bersama dengan saya Romo Kristoforus Hariliong. Kita akan merenungkan sabda Tuhan pada hari ini, Jumat 9 Oktober 2020. Bacaan Injil diambil dari Lukas bab 11 ayat 15 sampai dengan 26. Dari bacaan Injil dikisahkan demikian. Sekali peristiwa setelah Yesus mengusir setan, ada beberapa orang yang berkata, "Ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, kepala setan." Ada pula yang mencobai dia dan meminta tanda dari surga. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jika iblis juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimana mungkin kerajaannya dapat bertahan? Sebab kalian berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul." Ini suatu tindakan baik yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus mengusir setan, mendapat tanggapan yang kurang menarik, yang kurang terhormat di antara orang-orang pada saat itu. Tuhan Yesus sudah melakukan sesuatu yang baik, tapi dicap bahwa Tuhan Yesus itu katakanlah bekerja sama dengan sang penguasa setan, yaitu Beelzebul, rajanya setan ini katakanlah ya. Dan Tuhan Yesus menggunakan kuasa Beelzebul untuk mengusir setan. Itulah dia ya. Di sini pertama-tama kita bisa mempelajari, ada kalanya setiap perbuatan baik yang kita lakukan kepada orang lain belum tentu orang itu menanggapi dengan kebaikan pula. Ada kalanya saya berbuat baik kepada orang lain, kita berbuat baik kepada orang lain, ada orang-orang lain juga yang melihat kadangkala dia berbuat baik, ada maksud tertentu. Dia berbuat baik, dia berbuat kasih, dia menolong orang lain. Kadangkala kita mendapat cap itu, wah cuma mau mencari ketenaran. Ya supaya bisa mendapat nama baik, supaya tersohor. Ya sudah Bapak Ibu, yang penting adalah kita punya niat dan itu terwujud, ada perbuatan baik, perbuatan kasih, perbuatan benar yang kita lakukan kepada sesama. Kita nggak usah pikirkan lah ya, orang lain mau menilai bagaimana perbuatan kita. Yang penting kita bersyukur karena kita sudah berbuat baik pada orang lain, karena kita sudah berbuat kasih kepada orang lain, karena kita ini sudah menolong orang lain, daripada saya diam saja kepada orang lain. Atau lebih parah lagi, daripada saya berperilaku bertindak jelek kepada orang lain, daripada saya berbuat jahat kepada orang lain. Toh lebih baik kita lebih banyak berbuat kasih, menolong orang lain, membantu orang lain, daripada kita berbuat jahat kepada orang itu. Biarkan perbuatan yang kita lakukan, perbuatan kasih, perbuatan baik, pertolongan yang kita lakukan, menolong orang lain, enggak dipandang oleh orang lain, enggak jadi masalah. Tetap semangat untuk bisa berbuat kasih seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus saja dicap kok ya, dipandang sinis oleh orang lain, disangka menggunakan kuasa Beelzebul ya. Jadi kita jangan tersinggung kalau kita berbuat baik. Lebih baik kita berbuat baik lalu dicap negatif, daripada saya berbuat jelek lalu dicap negatif, ya kan? Lebih baik kita berbuat baik saja, nggak usah pikirkan pendapat orang lain. Yang penting yang keluar dalam diri kita adalah perbuatan baik. Itu yang paling utama. Di sini juga bisa kita pelajari demikian, mengusir setan. Ya Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, saya paham juga banyak juga umat Kristiani, umat Katolik, umat Kristen mungkin punya pendapat, pandangan begini mengenai setan. Diganggu, digoda oleh setan. Rasa-rasa dalam hidup ini di rumah, kadangkala gangguan dari roh-roh jahat itu, dari setan itu datang.
Bapak Ibu, Yesus mengusir setan. Maka dari itu, kalau seandainya kita mendapatkan gangguan seperti itu, gampang. Kita mohon kekuatan dari Tuhan Yesus. Yesus itu adalah Tuhan kita. Yesus yang adalah pelindung kita, pasti menjaga melindungi kita. Jadi jangan khawatir kalau seandainya godaan-godaan seperti itu. Yang penting kita berdoa kepada Tuhan. Yang penting kita ini punya iman kepada Tuhan. Kita dekat kepada Tuhan Yesus. Bukan berarti bahwa kita ini kalau dekat dengan Tuhan Yesus, godaan-godaan itu tidak datang. Akan datang dalam hidup ini. Benar itu, godaan-godaan itu akan datang. Mungkin kita merasa digoda setan atau bagaimana. Tapi ketika kita mengalami hal itu, katakanlah mengalami hal itu, kita jangan lari dari Tuhan. Kita jangan takut menghadapi itu semua. Kita mohon kekuatan dari Tuhan Yesus. Kita bisa ngadu istilahnya. Lapor kepada Tuhan Yesus istilahnya. Tuhan, saya digoda ini. Kok ada setan yang mengganggu saya? Katakanlah demikian. Tuhan, lindungilah saya. Tuhan Yesus, lindungilah saya. Seperti halnya Engkau mengusir setan, maka bantulah saya. Engkau hadir dalam hidup saya. Engkau hadir dalam keluarga, dalam rumah tangga saya. Usirlah, singkirkanlah roh-roh jahat. Singkirkanlah setan-setan yang ada di rumah saya. Begitu, kita bisa berdoa demikian kepada Tuhan Yesus. Dan kerap kali juga kalau saya ditanya doa apa tuh Romo yang paling bagus? Doa Bapa Kami saya pikir. Karena di dalam doa Bapa Kami itu ada kalimat, bebaskanlah kami dari yang jahat. Setan itu kan identik dengan jahat, katakanlah. Ya, menggoda, menakut-nakuti, ya katakanlah demikian. Tetapi dengan menggunakan kekuatan, kuasa dari Tuhan Yesus, itu tepat, itu sudah benar. Jangan katakanlah mengusir setan dengan kekuatan dari diri kita sendiri. Itu manusia sombong kalau menggunakan kekuatannya sendiri untuk mengusir setan. Siapalah diri kita sebagai manusia? Apalah kekuatan kita sebagai manusia? Kita ini ringkih, kita ini lemah. Maka dari itu gunakan kekuatan dari Tuhan, kekuatan ilahi, supaya Tuhan Yesus beserta dengan kita memberikan kekuatan, melindungi kita, melindungi keluarga kita, melindungi rumah kita dari hal-hal yang jelek, dari roh jahat tersebut. Itu yang baiknya kita lakukan dalam kehidupan ini, mengandalkan Tuhan Yesus. Kalau sekali lagi kita kadangkala mengatakan saya mau supaya Romo mengusir setan atau supaya setan dalam rumah saya diusir. Ya, ada benarnya itu juga menurut saya. Tapi saya pikir berapa kali itu saya ucapkan, saya katakan dalam renungan saya yang sebelum-sebelumnya juga. Bapak Ibu, yang mesti diusir adalah setan yang menetap diam tentram di dalam hati kita. Itu yang mesti diusir. Setan yang begitu nyaman tinggal di dalam hati kita sehingga membentuk kita hidup di dalam daging, hidup di dalam nafsu duniawi. Itulah dia setan yang harus kita usir dari dalam diri kita. Seperti apa itu? Wujudnya seperti apa itu? Kalau kita dikuasai oleh setan, kalau diri kita ini, kalau hati kita ini dikuasai oleh setan, wujudnya itu seperti apa? Saya hanya mau mengutip dari Galatia bab 5 ayat 19. Inilah dia saya pikir perbuatan setan, iblis si jahat yang nyata dalam diri kita, dan iblis seperti inilah, setan seperti inilah yang harus kita usir. Galatia bab 5 ayat 19 dikatakan, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Kalau orang melakukan percabulan, itu dia dikuasai oleh setan. Kalau orang itu dikuasai oleh iri hati dalam dirinya,
dia dikuasai oleh setan. Kalau dia itu dikuasai atau kerap mempunyai sikap sombong, memperlihatkan sikap sombong dalam dirinya, dia dikuasai oleh setan. Kalau dia suka korupsi, dia juga dikuasai oleh setan. Saya mau ngomong satu hal lagi, tapi kadangkala sudah ada orang yang, Romo, Boya jangan nyinggung seperti itu, rasanya gak nyaman saya. Mungkin jangan-jangan orang itu melakukannya. Kalau orang itu suka selingkuh, jangan-jangan itu dikuasai oleh setan. Maaf ya, yang tersinggung mohon maaf. Tapi inilah dia kenyataan yang ada. Bukan hanya Anda, orang lain yang selingkuh itu banyak. Tapi ya itulah dia, setan itu begitu luar biasa, begitu hebat menggoda kita. Nanti dari dalam bacaan Injil hari ini kita akan melihat betapa hebatnya itu setan mengganggu kita. Ya, nah itulah dia. Yang harusnya diri kita ini dikuasai oleh Roh Kudus. Diri kita ini dikuasai oleh Roh Allah, bukan dikuasai oleh setan. Bagaimana itu kalau kita dikuasai oleh Roh Allah? Itu ada di Galatia bab 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan hati, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah itu kalau kita dikuasai oleh Roh Kudus. Kalau Allah, kalau Tuhan Yesus itu berkuasa, hadir dalam hati, dalam hidup kita, diri kita itu dikuasai oleh hal seperti itu. Nah tinggal kita lihat, kita ini dikuasai oleh setan atau kita ini dikuasai oleh Roh Kudus. Yang mestinya terjadi adalah kita dikuasai oleh Roh Tuhan, sehingga yang keluar kata-kata yang baik, ucapan-ucapan yang baik, tindakan perilaku yang baik itu. Jadi setan yang ada di dalam hati kita ini yang harus kita usir, ya. Lalu juga ada kalimat yang mengatakan demikian. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia mengembara di tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Dan karena tidak mendapatkannya, ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu bersih, tersapu, dan rapih, teratur. Kalau setan itu roh jahat yang ada dalam diri kita itu keluar, dan dia mengembara, dan dia akan datang lagi loh Bapak Ibu. Akan datang lagi masuk ke dalam hati kita untuk menggoda kita lagi, menjatuhkan diri kita, hidup kita ke dalam dosa. Bahkan dikatakan selanjutnya, maka pergilah ia dan mendapati rumah itu bersih, tersapu, dan rapi, teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan tinggal di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaan semula. Hati-hati. Setan itu yang ada dalam diri kita akan keluar, katakanlah. Kejahatan itu, roh jahat itu akan keluar, dan nanti dia akan kembali, bahkan kembali dengan kekuatan yang lebih hebat lagi. Dikatakan 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Luar biasa. Si jahat itu, si setan, si iblis itu. Tapi jangan khawatir, kita punya Tuhan Yesus. Kita punya Tuhan Yesus, kita berpegang pada Tuhan Yesus, kita mohon perlindungan dari Tuhan Yesus, itu yang paling utama. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, terus menerus mohon kekuatan, perlindungan dari Tuhan Yesus, supaya hati kita, supaya diri kita ini dikuasai oleh Tuhan Yesus. Kita mohon kepada Tuhan Yesus supaya yang jahat-jahat dalam diri kita, dalam hati kita itu diusir dengan kekuatan Roh Kudus, dengan kuasa dari Yesus. Maka dari itu mari kita bersihkan diri kita dari hal-hal yang jelek, dari hal-hal yang negatif. Sekali lagi, mohon kekuatan dari Tuhan Yesus, mohon bimbingan, mohon perlindungan dari Tuhan Yesus. Hati-hati dengan setan yang bercokol, tentram, nyaman di dalam hati kita. Itulah dia yang harus kita usir. Tapi tenang saja, Tuhan menjaga, melindungi kita. Teruslah berdoa, mohon kekuatan, perlindungan dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Amin.